Al-Quran itu dimudahkan, Anda bisa menghafalnya. Saya sekarang berada di perkampungan di Mesir, sebuah tempat yang cukup jauh dari ibu kota Kairo, untuk menjumpai sosok teladan yang istimewa, Syekh Abdul Muiz, yang saya hormati. Dan sebelumnya dia petugas kebersihan di salah satu madrasah, tapi Allah mengangkat derajatnya karena hafal Al-Quran. Saya duduk di hadapannya dengan rasa minder, sebab dalam hatinya dia membawa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah mengangkat derajatnya. Syekh Abdul Muiz, banyak orang berpendapat bahwa dirinya tidak bisa menghafal Al-Quran karena sudah tua. Tapi dalam hal ini Anda sosok yang menjadi contoh. Masya Allah, kapan Anda mulai menghafal Al-Quran? Berapa usia Anda saat itu? Sekitar 50 tahun. Anda mulai saat usia 50 Iya, tahun? 50 tahun kurang sedikit. Masya Allah. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan menghafal Al-Quran? 1 tahun. 1 tahun saja? Iya, 1 tahun. Dan Anda sudah hafal? Iya, dan saya sangat-sangat antusias waktu itu. Sangat antusias. Jadi setelah Anda pensiun baru Anda mulai menghafal? Tidak. Benar 10 begitu? tahun sebelum saya pensiun dari pekerjaan. Jadi sebelum Anda berhenti bekerja? Ya, saya menghafalnya di sela-sela kerja. Hanya dengan mendengar bacaan seseorang sebelum sholat Isya, saya jadi termotivasi. Waktu itu kami sholat bersama Syekh Musya Al-Urj. Semoga Allah berikan rahmat padanya. Dia keluar dan mengatakan Quran, Quran, Quran. Maka malam itu pun saya tidak bisa tidur. Dan yang dia baca waktu itu adalah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa demikian? Karena dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kau mengabaikannya. Jadi begitu pula kau diabaikan. Saya mendengar 2 ayat itu dan jiwa saya jadi tidak tenang. Subhanallah, hati Anda tergerak. Sudah. Apalagi Subhanallah. pagi-pagi saya bilang kepada anak sulung saya, belikan saya mushaf Al-Quran. Belikan saja mushaf dan sudahlah. Dia berikan mushaf dan langsung saya mulai menghafal dari awal Al-Baqarah. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya pun yakin bisa. kalau Allah telah memilih Anda. Alhamdulillah. Ini adalah pilihan, Syekh. Alhamdulillah. Pasca Perang Oktober, saya adalah salah seorang veterannya. Iya. Saya pernah ikut Perang Oktober, kemudian saya dipekerjakan di sekolah ini. Dan di sela-sela waktu kerja itulah, saya menghafal rubu, lalu saya berkata ke seorang guru, tolong saya akan tasbih dengan Anda. Dan itu akan saya lakukan terus setiap hari. Dan ketika lengkap 1 tahun saya berhasil hafal, alhamdulillah, maka sejak itu saya tetapkan kurikulum wajib 5 juz setiap harinya. 5 juz setiap hari? Sampai sekarang? Terus saya lakukan, tidak saya tinggalkan. Mulai selepas subuh, saya tidak akan jalan sebelum menyelesaikannya. Dia melakukan murojaah 5 juz setiap hari? Ini sebagai semangat, karena saya menghafalnya. Ya. Saya lakukan semua ini karena semangat, cinta Anda pada Al-Quran membuat Anda semangat. Semangat inilah yang sangat penting untuk Anda bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi tidak percaya. Anda juga tidak percaya kalau bisa menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Buat saya ini seperti sebuah mukjizat. Dalam keadaan di mana anak saya Anda punya beberapa anak? Iya, sekolah. Berapa anak Anda, Masya Allah? 3 orang putra. Masya Allah. Pemirsa, dia punya anak-anak di samping sekolahnya semuanya keluarga dan sepertinya rumah, berprestasi. belum lagi urusan ladang, semuanya saya kerjakan. Tempat, pengairan, galian, pembenihan, tetapi rubu Quran yang harus saya hafalkan tetap saya lakukan. Para pemirsa dengarkan itu ya. Ya, benar. Walaupun dengan sibuknya yang seperti itu, beliau masih bisa menghafalkan Al-Quran. Tidak seperti kita dengan kehidupan yang lebih baik daripada dia. Baru saja datang dari ladang. Ustaz Huda bersama saya dari ladang. Banyak orang di sini hidup dari ladang. Bicara masalah ladang ini, mungkin lebih baik semua orang bersawah di ladang tapi hafal Al-Quran. Kami hidup di kota, tapi meninggalkan Al-Quran dan beralasan terhadap aktivitasnya sebagai uzur. Antara saya dan Allah Rabb kita, saya bersyukur dan setiap hari saya bersama mukjizat. Saya beritahu Anda kenapa. Sebab Allah telah berfirman bahwa Al-Quran adalah mulia. Jika Anda tidak pernah kembali padanya, dia tidak akan datang. Apabila Anda tinggalkan, dia juga akan meninggalkan Anda. Al-Quran itu mulia, dan Anda memuliakan dan mencintainya, sehingga Anda kembali padanya dengan cinta dan juga rindu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk Anda. Baik, Syekh Abdul Muiz, sekarang saya ingin mendengarkan qiraat Anda dan pilih sendiri ayatnya. 2 atau 3 ayat tidak masalah, kami ingin dengar suara Anda, semoga Allah menjaga Anda. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Masya Allah. Masya Allah atas qiraat yang bagus ini, wahai Syekh Abdul Muiz. Amin ya Rabb. Bagi para orang tua sekarang, jadikanlah sebagian waktu Anda untuk Al-Quran setiap hari bersama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Anda akan dapat keuntungan di dunia dan di akhirat.